Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Dalam teks Ibraninya di sana dikatakan, jiwaku tenang hanya pada Tuhan, hanya pada Yahweh, karena harapan saya atau harapanku adalah darinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membayangkan ada perahu kecil di tengah laut, dan ketika laut tenang, perahu itu kelihatan stabil dan juga kelihatan ada damai di sana, ketenangan. Tetapi ketika badai datang, ada ombak yang menggoncang perahu itu, dan goncangan semakin keras, maka perahu kecil itu dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan menenangkan badai itu. Tetapi ia hanya bertahan ketika ada jangkar yang tertanam kuat pada dasar laut. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, dunia ini penuh dengan badai. Dunia ini penuh dengan persoalan, masalah, baik masalah ekonomi, baik sakit penyakit, ada pergumulan keluarga di sana, ada masa depan mungkin yang tidak pasti, ketergantungan kita kepada orang-orang mungkin yang kita anggap mereka bisa dipercayai tetapi ternyata tidak, dan berbagai macam tekanan hidup, dan ada banyak orang yang kehilangan ketenangan. Karena apa? Karena jangkar hidup mereka tidak tertanam pada tempat yang benar. Nah saudara-saudara, Daud menulis Mazmur ini ketika dia menghadapi ada begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan. Dia dikejar oleh musuh-musuhnya, dia dikhianati dan hidup dalam ancaman. Namun saudara, di tengah-tengah semuanya itu, permasalahan yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi, dia berkata, jiwaku tenang hanya pada Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bukan hanya dia berkata jiwaku tenang hanya pada Tuhan, tetapi ada harapan yang dia harapkan dari Tuhan. Saudara, Mazmur ini mengajarkan kita rahasia untuk kita memiliki jiwa yang tenang di tengah dunia yang penuh dengan persoalan, jiwa yang tenang di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan badai. Poin yang pertama yang kita pelajari saudara-saudara, ketenangan sejati hanya ditemukan dalam Tuhan. Sekali lagi, ketenangan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Daud berkata, jiwaku tenang hanya pada Tuhan. Hanya dekat dengan Allah, maka jiwaku mengalami ketenangan. Saudara, kata tenang di sini berarti diam atau beristirahat atau berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan ini berarti bukan tidak ada masalah, ya, tetapi hati yang mau tetap percaya ketika ada di tengah masalah. Hati yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan ketika pun di tengah-tengah persoalan dalam hidup kita. Daud tidak berkata jiwaku tenang karena keadaan baik, tidak. Daud tidak berkata jiwaku tenang karena musuh-musuhnya sudah hilang. Tetapi dia berkata, jiwaku tenang hanya pada Tuhan. Meskipun musuhnya ada, meskipun masalah itu masih ada, tetapi dikatakan, aku merasa tenang karena Tuhan berada bersama denganku. Artinya saudara, sumber ketenangan bukan dari keadaan. Keadaan tenang maka kita tenang, ya. Tetapi saudara, sumber ketenangan itu adalah berasal daripada Tuhan, ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber yang tenang itu hanya berasal daripada Tuhan. Ya, meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, tetapi Tuhanlah sumber dari ketenangan itu. Saudara,
Karena itu Daud berkata, jiwaku tenang hanya pada Tuhan. Artinya sumber ketenangan bukan dari keadaan, tapi dari Tuhan sendiri. Yesaya 26 ayat 3 berkata di sana, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, damai sejahtera sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, uang, jabatan, keamanan dunia. Semua itu pasti akan hilang, pasti akan mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Haleluya saudara. Saudara, ketika jiwa kita bersandar pada Tuhan, kita memiliki damai yang tidak tergantung pada keadaan. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita memiliki ketenangan yang tidak tergantung pada situasi apapun juga. Meskipun dalam keadaan kita tidak baik-baik saja, artinya ada di tengah persoalan, ada di tengah masalah, di tengah tantangan, badai hidup. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup kita. Yesus berkata, saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan katakan tidak diberikan oleh dunia ini. Karena itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, harapan sejati hanya berasal daripada Tuhan. Ketenangan sejati hanya berasal daripada Tuhan. Harapan sejati hanya berasal daripada Tuhan. Daud berkata, karena harapanku adalah daripadanya. Ya, dia tidak bergantung kepada siapapun. Harapan adalah dasar kekuatan di hidup kita. Tanpa harapan saudara, manusia pasti akan putus asa. Tanpa harapan saudara, kita tidak bisa menggapai sesuatu. Tanpa harapan, tujuan hidup kita tidak ada. Ya. Tetapi ketika kita punya harapan, dan tentunya harapan itu ada di dalam Tuhan, maka kita akan menggapai setiap apa yang menjadi harapan-harapan kita. Saudara, banyak orang menaruh harapan hanya pada apa? Hanya pada manusia. Banyak orang menaruh harapan hanya pada pekerjaan. Banyak orang menaruh harapan hanya kepada kejayaan, kepada kesehatan. Tetapi semua itu saya mau katakan terbatas. Kita bisa punya uang, kita bisa punya jabatan, kita bisa punya apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menaruh harapan pada semuanya itu semuanya terbatas. Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, sebaliknya Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, mengapa harapan dalam Tuhan tidak mengecewakan? Karena Tuhan setia, karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia tidak akan memberikan kita kekecewaan. Ketika kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada apa yang ada pada kita, yang melekat pada kita, baik harta, jabatan, apapun itu saudara, itu terbatas. Maka kita akan menyesal, kita akan kecewa dengan semuanya itu. Tetapi harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia setia, dia berkuasa, dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Roma 10 ayat 11 berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah saudara-saudara, harapan dalam Tuhan memberi kekuatan. Untuk apa? Untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi masa depan. Kita percaya Tuhan memberikan kita pengharapan yang sejati. Nah saudara, poin yang ketiga, jiwa yang berharap pada Tuhan tidak akan tergoncang. Jiwa yang berharap kepada Tuhan tidak akan tergoncang. Mazmur 62 ayat yang ke-6 berkata, hanya dia gunung batuku dan kota bentengku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Saudara, Tuhan adalah gambaran sebagai gunung batu, artinya kekuatan yang kokoh. Dia gambaran sebagai gunung batu, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Dia sebagai keselamatan itu yang menyelamatkan kita. Dia sebagai kota benteng kita, artinya dia perlindungan kita. Saudara, dunia tidak stabil, segala sesuatu bisa berubah. Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 berkata di sana, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, orang yang berharap pada Tuhan mungkin mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi dia tidak akan pernah hancur. Haleluya saudara. Meskipun tubuh lemah, mungkin keuangan sulit, situasi yang berat, tetapi jiwa tetap tenang karena Tuhan adalah
dasar hidup kita. Saudara, aplikasi praktif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang di dalam Tuhan? Yang pertama, kita belajar percaya kepada Tuhan. Setiap hari kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya saat ketika ada masalah datang, tetapi setiap waktu kita percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, yang ketiga, saudara, fokus pada Tuhan, bukan pada manusia, karena Dialah sang pemberi pengharapan itu. Ya, masalah bisa membuat kita takut, tetapi Tuhan memberikan kita rasa aman dalam hidup kita. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jiwa kita semakin tenang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dunia ini tidak bisa memberikan ketenangan yang sejati bagi kita, tetapi Tuhan bisa memberikan ketenangan yang sejati bagi kita. Ya, mungkin kita hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat. Kita sedang mengalami ketakutan. Kita sedang mengalami ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi ingatlah firman Tuhan. Jiwaku tenang hanya pada Tuhan, karena harapanku adalah darinya. Saudara, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jika kita berharap pada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup kita, bahkan di tengah badai sekalipun. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita benar-benar bersandar pada Tuhan? Apakah benar-benar jiwa kita bersandar pada Tuhan? Apakah harapan kita ada pada Tuhan atau pada dunia? Apakah kita juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Jawabannya adalah, mari kita berharap dan bersandar pada Tuhan, karena Dia adalah jawaban dari segalanya. Ketika kita berharap dan bersandar pada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Percayalah kepadanya dan serahkanlah totalitas hidupmu kepada Dia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jiwa kami merasa tenang dan kami memiliki pengharapan karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Melalui pertolongan kuasa-Mu, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberikan kami ketenangan meskipun kami di tengah badai. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu bersandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.